Malaysia akhirnya bergerak setelah mendapatkan ancaman dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengiriman tenaga kerja. Diketahui Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Ancaman ini langsung menuai respon dari anggota parlemen Malaysia dari oposisi Lim Guang Eng. Bahkan Lim Guang Eng mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota parlemen bagian ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun. Kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Malaysia Mail pada Sabtu 16 Juli 2022. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini di mana inflasi serta ringgit yang terus terdepresiasi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja. Industri perkebunan dan industri sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia dan kerugian bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan, kata Lim. Ketua Nasional DAP ini mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Ismail harus berhenti mendelegasikan masalah tetapi mengambil alih ketika ekonomi negara, komunitas bisnis dan rakyat menginginkan solusi segera, kata Lim. Pernyataan Perdana Menteri. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman atau MOU perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ini disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Saya tidak mau masalahnya berlarut-larut. Saya katakan kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat karena saya khawatir jika kita gagal melakukannya, kita akan memiliki masalah dengan Indonesia. Katanya kepada wartawan setelah meresmikan program kepemilikan rumah dan karnaval jom beli rumah kemarin. Saat ditanya lebih lanjut, dia membantah MOU akan dibatalkan. Yang dipersoalkan Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Pelindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dalam jumpa pers Kamis 14 Juli 2022 menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut khususnya di pasal 3 dan Appendix C, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. Namun lanjut Juda, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan Made Online, sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara.